Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita di Rabu sore ini ya, sangat dingin yang telah di sebagian wilayah kita terkena puting atau kena beliung gitu ya, angin lah, itu angin besar gitu ya. Dan di sini juga hujannya sangat luar biasa gitu ya. Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita ya. Yang di perjalanan juga Allah selamatkan pula gitu ya. Walaupun dengan basah kuyup gitu ya. Dengan jibruk gitu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita saat-saat yang berbahagia ini gitu ya. Karenanya orang-orang yang beriman diberikan janji dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan menjelaskan pokoknya di poin ke-5 sampai ke poin 8 ya. Yang dimana bahwa mereka akan diselamatkan dari bersampur dengan orang-orang munafik, karena dengan keimanannya, dengan keteguhannya, dengan ketabahan dan kesabarannya, mereka senantiasa berkumpul dengan sesama mereka, sama orang-orang beriman, sama orang yang lebih baik keimanannya, yang soleh ya, bersama para ulama, sehingga mereka jauh dari orang-orang munafik ya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 179, maka Allahu diantarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga ia menyisihkan yang buruk munafik dan yang baik, yang dipisahkan sebenarnya, dipisahkan. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib ya, karena itu rahasia Allah ya, rahasia, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi Allah hanya memberitakannya kepada Rasulnya yang terpilih ya. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya kepada para Rasulnya ya, di antara para Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Yang termasuk bagaimana yang gaib itu, di antaranya adalah ya balasan nanti di masa yang akan datang di akhirat itu ya, dimana hanya pada para rasul yang diberikan beberapa jawaban rahasia sedikit itu ya, tidak banyak itu ya.
Karena itulah yang intinya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman dan bertakwa mendapat pahala yang besar. Yang keenam, dijanjikan pahala yang besar, yakni dalam surah An-Nisa di ayat 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, mengadakan perbaikan diri, islah, berpegang teguh pada dinullah, dan terus ikhlas menjalankan din karena Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang bersama orang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi apa aja? Bertobat, ya. Tobat itu harus diiringi juga dengan islah, ya. Ya, tobat nasuha iringi dengan islah. Kalau tobat tapi masih punya masalah dengan orang-orang sekitar, orang-orang yang dia benci, yang dinolimi atau gitu, yang dizalimi gitu ya, itu tidak akan diterima tobatnya. perlu ngomong Terus gitu, islah, iya. salaman, minta maaf segala Iya gitu, jadi harus ada perdamaian. telah menghina kamu gitu, Iya. telah mengomongkan hibah gitu istilahnya. Iya betul. Harus ada perdamaian. Tidak boleh ada masalah dengan orang lain gitu ya. Karena kalau belum islah berarti belum benar juga dia amalnya. Kalau dosa korupsi gimana? Kalau dosa korupsi harusnya dibunuh tuh deh. Harusnya dibunuh kalau dosa korupsi mah. Dibunuh. Ya. Beda. Gimana dah hukum kita di sini gitu ya. Gede. Iya kan, karena kan dia merugikan banyak sekali yang dia rugikan gitu dengan korupsi itu. Islah itu kan bisa islahuddin, ya. Janji kepada Allah. Jadi islah kepada dinya, kepada Islam, artinya dia perbaiki akidah, ya. Dia perbaiki akhlak, perbaiki ibadah, itu islahuddin. Bisa pula islah itu adalah ilan nas, ya, kepada manusia. Nah itu. Ini yang sekarang berat ya, untuk meminta maaf, untuk dekat saja kadang itu berat ya. Dekat kepada orang yang misalnya membenci kita, orang yang membenci kita misalnya, atau orang yang jauh dari kita, itu kadang berat ya. Tuh, kadang itu ya. Jauhnya itu karena memang belum islah ya. Kalau jauhnya ya jauh karena jarak yang memisahkan gitu ya. Ya nggak masalah kalau jarak yang memisahkan, tapi bisa senantiasa berdiskusi dengan baik ya, atau senantiasa berdoa gitu ya, mendoakan. Tapi kalau jarak yang memisahkan kemudian tidak mau untuk islah gitu ya, nah itu yang jadi masalah. Ya. Intinya mas sebenarnya islahnya itu ya. Orang bisa islah juga lewat WA. Kemudian ya kalau lewat WA kan nggak juga, kadang nggak dibalas, kadang nggak diangkat, atau kadang juga nggak aktif gitu ya gitu. Itu yang jadi masalah juga nih. Makanya kalau bisa ya temui gitu ya, orangnya ya islah itu. Islah juga bisa juga dalam perkara dunia ya, tapi dalam perkara dunianya
bagaimana perkara dunia itu cukup buat dia, minimal untuk dia rasakan dia manfaatnya gitu ya, bisa dia gunakan dunia itu untuk menjalankan syariat gitu ya. Kalau dunianya tidak bisa dia manfaatkan untuk menjalankan syariat, berarti dia belum islah gitu ya. Dia dengan kekayaan belum jadi islah, belum ya. Karena apa? Ini kekayaan ini membantu dia tidak untuk beramal ya, gitu. Ya boleh saja dia kaya, Kayaan kalau mal sedekah kan ya. iya kalau dia rajin sedekah, infak, Ya, biar zakatnya yang wajib gitu ya. siap cepat. Kalau yang wajib dihitungnya Iya, seberapa gram itu dihitung emas atau itu. ya apa aja gitu zakat yang wajib ya. Banyak gitu ya. Kalaupun cuma penghasilannya belum cukup, ya dia berinfak minimal ya. Kan dijelaskan juga wa anfaqu ya, bahwa infak itu sirra wa alaniyah gitu ya, ketika sembunyi-sembunyi dan keterangan fis sarra wa dharra gitu ya, dalam lapang dan juga keadaan sempit juga ya. Terus juga wa atasumubillah adalah senantiasa berpegang pada tali Allah itu ya, diantaranya pada Islam, pada Al-Quran, dan ikhlas ya, ikhlas menjalankan itu semua. Apa jaminannya? Tentunya bersama orang-orang yang beriman, maka Allah akan memberikan apa pahala yang besar, berarti di surga ya, bersama orang-orang yang beriman. Juga yang ketujuh, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Allah firman di An-Nisa, di 173. Hujan lagi ya. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum adaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan peroleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain dari Allah Subhanahu. Ya bongkar diri maksudnya. Ya. Kemarin. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh disempurnakan pahala buat mereka, dan juga karunia-Nya akan ditambahkan kepada mereka ya, baik dunia maupun di akhirat ya. Kalau dapat ngambil yang itu yang jahat gitu. Ini orang beriman dan beramal soleh ini dikasih pahala gitu. Nah, kalau orang yang enggan dan menyombongkan diri, Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih ya, siksaan yang pedih. Mereka tidak akan memperoleh bagi mereka pelindung, tidak akan dapat pelindung dan penolong selain Allah. Aku gitu Ya. segala macam aku pimpinan gitu. Terus Al-Anfal ayat keempat. Al-Anfal surah ke-8. Benar, udah hafal semuanya. Apa?
yakni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, itu ya. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian dari sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Itu ya, bagaimana didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya ya. Artinya tidak beriman hanya sekedar percaya ya, sekedar yakin yang yakinnya dia kadang ragu-ragu juga gitu ya. Nah itu, tapi benar-benar keimanan itu benar-benar diyakini, dijalankan, diterapkan gitu ya. Bukan hanya sekedar dia percaya. Kalau percaya gampang gitu ya. Oke. Tapi yang menerapkannya itu yang susah, berat ya. Itulah harus dijalani, yang di antaranya tentunya dapat derajat yang tinggi gitu ya, dan ampunan Allah serta rezeki yang mulia. Dan yang ke-8, mereka akan mendapatkan ampunan ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat ke-9, di antaranya di surah yang ke-5 ayat 9. Wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.